Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 7 Agustus 2023. Kita akan kembali membahas Injil Matius episode yang ke-38. Kita tiba di bagian akhir dari pembahasan doa Bapa kami. Dan yang akan kita bahas adalah bagian ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman bagian ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melepaskan kami dari kuasa si jahat. Engkau mampu untuk menjauhkan kami dari pencobaan. Bahkan Engkau telah mengalahkan kuasa dosa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk menaikkan doa ini. Tolonglah kami untuk mengerti apa maksud Engkau dan bagaimana kebenaran itu bisa menolong kami dalam pergumulan hidup kami hari demi hari. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, kita dipanggil Tuhan untuk mendoakan, menaikkan doa permohonan ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan meminta agar Bapa kita yang di surga melepaskan kita daripada yang jahat. Sebab memang Dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita membahas tentang kedaulatan Allah atas kejahatan, atas kuasa iblis, si pencoba, si jahat itu, maka saya rasa tidak bisa membahasnya di dalam renungan singkat seperti sekarang ini. Tapi biarlah kita melakukan apa yang seperti Pendeta Chandrawim khotbahkan di khotbah minggu kemarin, bahwa dengan iman kita bisa melihat segala sesuatu, melihat realita dari lensa Allah, yaitu firman Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa segala pencobaan bisa terjadi karena Allah mengizinkan. Misalnya di dalam kisah Ayub pasal 1 dan 2. Dan memang si jahat, si iblis memang dapat menjerat manusia seperti yang sedang terjadi dengan tipu daya dosa, dengan berbagai cobaan dan intrik, misalnya seperti kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita, sehingga mereka terperdaya dan mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri dan lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allah yang telah menciptakan dan yang mengasihi mereka. Tetapi puji Tuhan, Alkitab juga menyatakan bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada si jahat, sehingga Allah itu sanggup melepaskan orang yang berseru kepadanya. Dan kekuasaan Allah untuk melepaskan kita dari si jahat dinyatakan terutama lewat pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Seperti yang salah satu bagian kitab suci katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 13b hingga ayat 15. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, surat hutang itu ditiadakan Tuhan Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus ini telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu kuasa iblis, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab karya Kristus di kayu salib itu telah menghapuskan surat hutang dosa kita. Dan surat hutang itulah dipakai iblis untuk mendakwa kita. Sebab Allah lah yang berkuasa untuk menghukum seseorang ke dalam penghukuman yang kekal. Tetapi itu sudah dipakukan, sudah ditiadakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita telah menang di dalam Kristus. Dan juga karena Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya, mendampingi kita, ya, penghibur. Roh Kudus yang menjadi materai bahwa kita adalah milik kepunyaannya. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Allah Bapa telah meneguhkan kita di dalam Kristus Yesus. Dan Allah Bapa adalah Allah yang mengurapi kita dan memberikan materai sebagai tanda miliknya, yaitu memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Bahkan dikatakan sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Keselamatan itu yang telah disediakan, manfaat penuhnya itu telah tersedia bagi kita. Nah, jadi saudara, di dalam doa
yang bagian terakhir dari doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus maksudkan agar kita selalu diingatkan siapakah Allah itu. Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang bertahta di surga dan berkuasa atas bumi ini, yang berkuasa atas kekuasaan si iblis, dan yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa dengan mengutus Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Akan tetapi, mengapakah kita tetap perlu menaikkan doa ini, padahal kita sudah menang di dalam Kristus, ya? Nah, saudara, sama seperti uraian minggu lalu, meski kita telah ditebus, diampuni segala dosa kita di dalam Kristus, tetapi kita tetap diajarkan untuk berdoa meminta pengampunan dosa. Maka di permohonan kali ini, sama, meskipun iblis itu telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam iman kita telah menang secara status, tetapi ternyata perjuangan itu masih berlangsung, peperangan masih terjadi, sebab kita belum sampai final atau kemenangan akhir, yaitu saat di mana iblis dan seluruh kerajaannya dibuang ke dalam siksaan kekal, dan dosa itu dilenyapkan pengaruhnya dari dunia ini. Nah, sementara itu belum terjadi, maka kita tinggal di dunia ini, dunia yang masih tercemar oleh dosa, dan iblis masih berkuasa di tengah-tengah dunia ini, sehingga dia disebutkan sebagai penguasa atas dunia ini, disebutkan sebagai penghulu di udara, kerajaan angkasa, yang menunjukkan bahwa peperangan itu masih berlangsung, dan iblis masih mencobai, si jahat masih berusaha menjerat barang siapa yang bisa ia jerat, dan dia seret ke dalam dosa, supaya akhirnya orang itu menjadi binasa. Nah, saudara, jadi kita, meskipun kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, tetap kita masih harus mengerjakan keselamatan kita, itu istilah Alkitab. Dan kita masih harus bersaksi agar kita menolong orang-orang yang masih terjerat oleh kuasa iblis dengan dosa. Dan kita harus melakukan bagian kita. Dan iblis juga berusaha untuk menghalang-halangi kesaksian kita dengan cara membuat kita terjerat di dalam berbagai pencobaan, melemahkan kesaksian kita. Itulah mengapa kita menaikkan doa ini. Nah, Bapa, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Salah satu motivasinya adalah agar kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita, bersaksi dengan lebih leluasa. Nah, inilah alasannya, saudara, mengapa kita diajarkan untuk menaikkan doa, perlindungan, permohonan pembebasan dari si jahat. Dan Allah di dalam hikmatnya, memang dia berhak, dia berdaulat untuk menentukan kapan atau bagaimana seseorang dijauhkan dari pencobaan. Allah bisa saja mengirimkan anugerah pelepasan dari si jahat itu lewat berbagai cara di zaman perjanjian baru, di zaman kita sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman. Tuhan Allah mengaruniakan juga kepada gereja berbagai karunia rohani agar kita bisa saling menjaga, ya, saling menasehati, menghibur, saling membangun. Tetapi selain ada hal-hal yang sifatnya komunal itu sebagai cara Tuhan untuk melepaskan kita dari kuasa si iblis, tetapi ada hal-hal yang sifatnya lebih personal, yang menjadi bagian kita atau tanggung jawab kita untuk kita lakukan dalam peperangan rohani itu, yang memang Allah wajibkan bagi kita, dan juga sebagai bukti wujud pertobatan kita, dan bukti kita mengasihi Allah dan membenci dosa. Dengan kata lain, selain kita memohon agar Allah dengan kuasanya menjauhkan kita dari pencobaan, jauhkan kita dari pencobaan itu selalu dalam konteks komunal, tetapi di level personal, kita punya tanggung jawab di dalam bagian kita untuk menjauhkan diri kita dari pencobaan, untuk kita berusaha melepaskan diri dari si jahat, tentu dengan bergantung kepada kuasa Allah. Dan Alkitab dipenuhi dengan berbagai perintah dan nasihat mengenai masalah ini. Misalnya, saudara, yang pertama dari Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa yang berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, selamat di sini dalam bahasa Inggris terjemahan adalah escape atau lolos, atau bisa kita katakan lepas dari jerat. Dengan kata lain, cara Allah melepaskan kita dari si jahat, menjauhkan kita dari pencobaan adalah kalau kita menolak bersandar pada diri sendiri, pada pemikiran kita yang berdosa, yang ingin menentukan apa yang baik dan jahat menurut standar kita, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalau kita menolak hal itu, cara berpikir seperti itu,
Dan sebagai gantinya, kita bertekun dalam pembelajaran firman, berusaha mendengar suara Allah lewat firman-Nya itu, agar kita tahu apa yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak terjerat dalam tipu daya iblis. Dengan kata lain, ada pertanggungan jawab, ada bagian kita dalam mewujudkan doa permohonan itu. Sebaliknya, seandainya seseorang di antara kita meminta Bapak menjauhkan kita dari pencobaan, tetapi kita kemudian dengan sengaja mencari-cari, mendekati cobaan itu, maka itu sama saja kita tidak serius menaikkan doa tersebut. Bahkan bisa dikategorikan kita sedang mencobai Allah. Ya, yang kita katakan itu adalah sebuah penghujatan. Kalau kita dengan sengaja mencobai Allah. Dan itu bisa masuk ke dalam kategori menghujat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kalau kita terus melakukan dan tidak mau bertobat, yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Jadi ini sebuah perkara yang serius. Atau contoh lain dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22 hingga 26. Agak panjang ayat ini, jadi mari kita simak. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ada satu sifat yang komunal di sini ya. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita melihat di sini apa yang saya ingin tekankan dalam renungan hari ini semuanya ada di dalam ayat ini, yaitu kita itu melepaskan diri dari cobaan dan Tuhan memang sanggup. Tuhanlah yang memberikan kesempatan untuk bertobat, memimpin seseorang sehingga mereka mengenal kebenaran, sehingga mereka sadar terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Tetapi ada tanggung jawab pribadi, ya dalam konteks ini adalah Timotius sebagai rohaniwan, dia harus berusaha menjauhi nafsu orang muda. Ya, tetapi mengejar kasih, kesetiaan, damai bersama dengan komunal, orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Lalu kita melihat ada hal-hal yang harus dihindari, artinya dijauhi. Selain tadi menjauhi nafsu orang muda, hindari juga ya pencobaan, yaitu soal-soal yang dicari, yang bodoh dan yang tidak layak, pertengkaran ya, dan lain-lain, saudara. Mungkin dalam kehidupan kita ada banyak contoh-contoh lain yang tidak disebutkan di sini. Intinya adalah kita menjauhi dari pencobaan. Sebaliknya kita berusaha melakukan, mewujudkan, mendekatkan kepada hal-hal yang baik. Misalnya tadi adalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Juga kita harus berusaha untuk ramah kepada semua orang, harus berusaha untuk mengerti firman sehingga kita bisa mengajar, bersabar, dan lemah lembut, dan lain-lain, saudara. Jadi, dengan kata lain, ada bagian kita untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita naikkan, doa permohonan itu. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, jadi sewaktu kita menaikkan doa Bapa kami, pada bagian ini kita diingatkan, meskipun kita sudah menang, tapi peperangan masih berlanjut. Ada tanggung jawab komunal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk kita saling menjaga. Tapi juga ada bagian-bagian hal yang sifatnya personal, secara pribadi yang menjadi bagian kita untuk kita bisa jauh dari pencobaan, kita tidak terjerat oleh tipu daya iblis. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati saudara, dan baiklah kita menjaga diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam jerat iblis atau masuk ke dalam pencobaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.